Kesedihan di dunia ini banyak, sebab kekhawatiran ini banyak. Banyak sekali dalam kehidupan ini. Di akhirat semuanya tidak ada. Tidak ada sakit. Flu nggak ada, sakit nggak ada. Nggak ada tua, nggak ada letih, nggak ada capek. Ya. Tidak ada keletihan sama sekali. Semuanya yang ada kesenangan. Itulah surga, impian semua orang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap orang masuk surga, tidak ada yang lihat di depan dia kecuali kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman." Apapun yang dilihat oleh penghuni surga, dimanapun dia mengarahkan pandangannya, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, semua yang dilihat adalah kenikmatan. Semua yang dia pandang adalah kesenangan. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berbaring atau bertelekan di atas dipan-dipan, ya, Allah menyebutkan alal araiki yanzurun. Para penghuni surga berada di dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau lihat dalam wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Mereka memandang apa? Allah tidak sebutkan. Yang jelas mereka duduk di surga, bertelekan, ittika, yaitu bersandar seperti ini, ya, di atas dipan-dipan yang dihiasi. Kemudian mereka memandang. Apa yang mereka pandang tidak Allah sebutkan. Kata para ulama, ini memberikan faedah umum ketika objek dihapus, ya, yang disebutkan cuma subjek dan predikat, duduk memandang, apa yang dipandang tidak disebutkan, memberikan dalam kaidah ilmu tafsir, memberikan faedah keumuman, yaitu semua yang mereka pandang buat mereka bahagia. Semua yang mereka pandang buat mereka bahagia. Makanya Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma, kalau mereka melihat di sana di surga, ra'aita na'iman, yang mereka lihat semua adalah kenikmatan. Mau lihat apapun, kenikmatan. Lihat istri, kenikmatan. Lihat kawan-kawan, kenikmatan. Melihat indahnya surga, kenikmatan. Lihat istana di surga, kenikmatan. Lihat pelayan-pelayan, kenikmatan. Lihat kawan-kawan, kenikmatan. Lihat orang tua di sana masuk surga juga penuh dengan kenikmatan. Semua yang dia lihat membuat dia bahagia. Enggak ada yang buat dia sengsara. Ya, kita di dunia banyak yang kita lihat, kita bikin sedih. Lihat berita ini bikin sedih. Lihat wajah ini bikin sedih. Lihat itu bikin sedih. Lihat kondisi rumah kotor bikin sedih. Lihat tas, apalagi ibu-ibu lihat tas sudah mulai rusak bikin sedih. Lihat jam jadul bikin sedih. Banyak yang bikin sedih orang di sini, di dunia ini. Ya, terkadang lihat istri, aduh bikin sedih. Kadang kepala pusing. Lihat suami bikin stres. Lihat anak-anak, wah. Banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Pandangan-pandangan buat benar di sini ada kesenangan, kita gembira, lihat kawan, lihat istri kita gembira, tapi tidak selamanya demikian. Sering terkontaminasi dengan hal-hal yang menyedihkan kita. Adapun di dunia, semua yang kita lihat semuanya ketenangan. Bahkan sebagian wanita duduk diam-diam, tahu-tahu lihat ada perempuan lebih cantik dari dia sedih. Lihat wajah dia bandingkan sama wajah perempuan itu, sedih sendiri. Yang sedih, kenapa suruh sedih? Kenapa? Lihat orang lebih cantik Anda sedih? Lihat orang punya rumah lebih mewah Anda sedih? Lihat orang punya jam lebih mahal Anda sedih? Lihat orang punya tas lebih mahal Anda sedih? Ya. Di akhirat semua itu enggak ada. Lihat berita-berita bikin sedih, lihat komentar-komentar bikin sedih. Ini kita bicara dunia kita di semoga bumi sekarang seperti itu keadaannya. Di surga enggak ada. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Di sana kau masuk surga semua yang kulihat kenikmatan. Kemudian kata Allah juga lanjutan ayatnya, fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kau lihat kalau di surga kau melihat kerajaan yang besar. Kata para ulama, semua orang yang masuk surga raja. Semua orang masuk surga raja, enggak ada yang enggak raja, semuanya raja. Kenapa kata Allah mulkan kabira? Dia memiliki kerajaan yang besar. Enggak ada seperti raja dunia, rumah kecil-kecil apa istana, enggak ada, ini luar biasa. Ya, kerajaan yang besar. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang terakhir masuk surga, kata Nabi SAW, Innila a'lamu akhira rajulin, ya, yakhruju minan nar, ya, wa akhira rajulin yadkhul jannah. Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir, ya, khurujan minan nar, yang paling terakhir dari neraka jahanam, dan yang paling terakhir masuk surga. Itu seorang tertati-tati keluar dari surga. Kemudian dia selamat dari neraka jahanam. Kemudian dia berkata, Alhamdulilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, hai neraka jahanam. Ya. Sungguh Allah telah berikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Dia sangat bersyukur selamat dari neraka jahanam. Allah berkata sama dia, idhab fadkhulil jannah.
Saatnya kau masuk surga. Pergilah kau masuk surga. Maka dia pun pergi menuju surga. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka Allah bikin khayalan seakan-akan surga sudah full. Kau masuk, wah di mana tempatnya sudah full semua. Maka dia berkata, dia balik sama Allah, ya Allah, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Rabbku, aku dapati surga sudah penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhhab fadkhulil jannah. Pergi kau masuk surga. Dia pergi lagi. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Dia balik lagi, ya Rabbku, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Kata Allah, idhhab fadkhulil jannah. Fa inna laka mithla dunya wa asyrati amsalha. Kata dia, pergilah kau masuk, kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kau masuk dalam surga. Sungguhnya kau di surga punya areal, punya kerajaan seperti dunia, bahkan 10 kali lipat. Orang ini ketika baru saja keluar dari neraka, tahu-tahu Tuhan bilang mau kasih dia 10 kali lipat dunia, maka dia mengatakan, ya Rabbi, atahza bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabbku, engkau ngejek aku, enggak pantas, engkau Tuhan, masa ngejek hambamu? Kata Allah, tidak, aku tidak mengejekmu. Masuk sana ke dalam surga. Subhanallah. Ya, ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi tertawa. Ya, ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis ini, Ibnu Mas'ud tertawa. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, kalian tidak bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa? Kata teman-temannya, iya, kenapa anda tertawa? Kata Ibnu Mas'ud, aku tertawa karena aku melihat Nabi tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Aku bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kenapa engkau tertawa? Kata Nabi, min dhahki rabbil alamin. Aku tertawa karena Allah tertawa dengan orang tersebut. Ketika dia berkata, ya Rabb, engkau Tuhan, masa ngejek aku ini? Masa mau dikasih istana 10 kali lipat dunia? Ternyata Allah berikan. Jadi, benar-benar seorang, ketika masuk surga, dia benar-benar seorang raja. Ya. Benar-benar raja, punya kekuasaan yang luas. Sampai dikatakan oleh para ahli tafsir, yang dimaksud dengan mulkan kabiran, kerajaan besar adalah isti'dzanul malaikat, yaitu malaikat minta izin kalau ingin ketemu dengan dia. Siapa lagi yang lebih hebat? Malaikat saja mau ketemu minta izin. Saking hebatnya dia. Ya kita seperti kita dunia, kalau mau ketemu dengan bupati, gubernur kan susah apa namanya. Harus ketemu ini, harus minta izin ini, harus ini, panjang baru bisa ketemu dengan orang. Saya aja waktu ketemu Amir di kota Madinah ada urusan, subhanallah, harus nganti bikin permohonan untuk bisa ketemu dengan Amir. Dengan gubernur kota Madinah harus permohonan berapa lama baru kemudian dikabulkan. Akhirnya saya telepon teman saya polisi, akhirnya pakai perantara langsung hari itu juga saya bisa ketemu. Tapi tidak gampang. Lihat begitu agungnya orang ini, raja di sini, orang paling rendah ini di surga. Malaikat saja mau ketemu dia minta izin. Betapa agungnya orang ini. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa jadi raja di dunia, jadilah raja di akhirat, di surga. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk-bentuk sebagian bentuk-bentuk kenikmatan di surga. Taib, ada apa di surga? Kita punya kaidah umum di surga, yaitu ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min syai'in mimma fil jannah ilal asma. Tidak ada satu pun di surga yang dibandingkan dengan di dunia kecuali sekedar nama doang. Itu saja, itu kaidahnya. Semua nama boleh sama, hakikatnya berbeda. Yang sama cuma nama. Apapun, mau hewan, mau burung, mau pohon, mau sungai, mau emas, mau perak, mau coklat, mau wanita, mau makanan, minuman, ya, istana, tanah, semuanya cuma namanya sama, hakikatnya